Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum al-hadirin wal hadirat, ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selamat datang kembali pada mudzakarah dan mudarasah Fiqh Asy-Syafi'i. Kitab yang kita bahas adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Allamah Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kitab ini disyarah dan diajarkan oleh Dr. Labib Najib Abdullah ketika beliau berada di Indonesia. Kita sudah sampai pada pembahasan pembatal wudu. Sebelum ini kita sudah membahas rukun-rukun wudu. Ada 6, semuanya diambil dan diistinbat dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas pembatal wudu. Dalam kitab ini disebutkan ada 4 pembatal wudu. InsyaAllah akan kita jelaskan kata demi kata. Pertama adalah segala yang keluar dari 2 lubang. Al-kharij minas sabilain, segala hal yang keluar dari dubur dan kubul, baik buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau bahkan batu kecil, atau misalkan ulat yang keluar dari 2 lubang tersebut. Jika seandainya ada, maka tetap itu juga akan membatalkan wudu, kecuali mani. Yang mana mani ini adalah mewajibkan mandi, bukan lagi mewajibkan wudu, tapi mewajibkan hal yang lebih besar, yaitu mewajibkan mandi. Yang insyaallah kita akan bahas secara detail di kitab yang lebih tinggi dari ini. Oke, yang pertama segala hal yang keluar dari 2 lubang. Kedua, hilang akal, baik karena tidur atau selain tidur, seperti mabuk atau gila. Maka hilang akal menyebabkan wudu menjadi batal. Tadi kita sebutkan bahwa salah satu bentuk hilang akal adalah tidur. Di antara tidur, ada satu bentuk tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur dengan posisi dubur terkunci, seperti duduk sedang bersila, atau duduk dalam bentuk lain walaupun menggenggam lutut seperti ini. Mohon maaf dicontohkan. Yang penting duburnya dalam keadaan terkunci, baik dia duduk di atas kursi ataupun di atas lantai. Maka cara ini, bentuk ini tidaklah membatalkan wudu. Karena pernah pada zaman dahulu para sahabat ketika menunggu salat Isya, mereka takhfiqu ru'usuhum. Karena menunggu salat Isya, maka kepala mereka karena kantuk jatuh seperti ini, menandakan mereka tertidur. Akan tetapi Rasulullah ketika keluar akan mengimami salat Isya, Rasulullah tidak menyuruh mereka mengulang wudunya, menandakan bahwa duduk yang seperti bersila itu tidak membatalkan wudu, itu duduk yang duburnya terkunci dan tidak ada kemungkinan keluar angin. Begitu kata para ahli fikih. Yang ketiga adalah menyentuh kelamin manusia. Berarti menyentuh kelamin selain manusia seperti hewan tidaklah membatalkan wudu. Ini adalah ketentuan pertama. Oke. Menyentuh kelamin manusia. Yang namanya manusia sifatnya umum. Baik yang dia sentuh itu adalah kelaminnya sendiri atau kelamin orang lain. Baik
kelamin orang yang dia sentuh itu orangnya masih kecil atau sudah besar. Misalkan orang tua atau ibu sedang menyucikan atau mentoharoh anaknya setelah buang air besar. Maka jika seandainya tangan ibu itu menyentuh kemaluan dari anaknya, maka wudhu ibunya menjadi batal. Maka ini ketentuan pertama manusia, baik dari punya dirinya sendiri atau punya orang lain, baik orang itu kecil atau besar. Ketentuan kedua, dengan bagian dalam telapak tangan. Dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam dari jari. Berarti jika tersentuh kelamin menggunakan bagian punggung telapak tangan atau bagian punggung dari jari, maka wudhu tidak batal. Begitupun para fuqaha, ahli fikih menyebutkan bahwa jika seandainya tersentuh kelamin menggunakan sisi-sisi jari atau ujung jari, maka juga tidak membatalkan wudhu, karena ketentuannya adalah bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam dari jari. Keempat, terakhir, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Oke, kita jelaskan kata per kata. Bersentuhan kulit. Jika yang bersentuhan itu adalah kulit sesama kulit, berarti jika yang bersentuhan adalah selain kulit, seperti seorang laki-laki memegang rambut dari wanita, atau kuku atau gigi dari wanita, maka wudhu mereka tidak batal, karena syaratnya adalah kulit. Laki-laki dan wanita, antara laki-laki dengan wanita, berarti bersentuhan kulit antara laki-laki sesama laki-laki atau wanita sesama wanita tidak membatalkan wudhu. Kemudian kita membutuhkan aturan lain. Apakah semua laki-laki dan wanita, apakah ada batasan tertentu dari segi umur apa tidak? Ya, dengan syarat laki-laki dan wanita itu sudah besar. Apa mana sudah besar? Apakah harus sudah balik atau mencapai umur tertentu? Ukurannya adalah, kata para fuqaha, kata para ahli fikih, balagha haddan yushtaha. Mencapai sebuah umur, mencapai umur tertentu atau bentuk fisik tertentu, yang mana jika lawan jenisnya memandangnya, maka menimbulkan syahwat orang yang memandangnya. Maka seandainya saya melihat seorang wanita yang masih kecil, akan tetapi sudah menimbulkan syahwat ketika orang melihatnya, maka jika dia saya sentuh, maka wudhu saya menjadi batal. Dan juga sebaliknya, seandainya ada laki-laki yang sudah mencapai umur dan membuat wanita menimbulkan syahwat wanita ketika melihatnya, maka jika disentuh, maka batallah wudhu kedua orang tersebut. Yang ketiga, bukan mahram. Antara laki-laki dan wanita ini yang bersentuhan ini tidak ada ikatan mahram. Tidak ada ikatan mahram antara mereka berdua. Yang terakhir adalah tanpa pembatas. Ketika mereka bersentuhan, tidak ada yang membatasi antara kulit mereka, baik itu kain, baju, dan lain sebagainya. Maka ini dia syarat-syarat bersentuhan yang menyebabkan wudhu menjadi batal. Adapun tentang mahram, siapa saja mahram kita, maka jumlahnya sekitar 18. 7 disebabkan oleh nasab, 7 disebabkan oleh sepersusuan, dan 4 lagi disebabkan oleh hubungan pernikahan yang secara lengkap kita sebutkan di PDF, insyaallah.
Maka dari sini kita simpulkan bahwa pembatal wudu itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ada 4 macam. Pertama, segala hal yang keluar dari 2 lubang. Yang kedua, hilang akal. Ketiga, menyentuh kemaluan manusia, baik punyanya sendiri atau punya orang lain, dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam dari jari. Terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang sudah besar, mencapai umur tertentu, tidak harus balik, tapi mencapai umur tertentu yang jika dilihat sudah menimbulkan syahwat orang yang melihatnya. Kemudian bukan mahram, yang menandakan bahwa menyentuh mahram tidaklah membatalkan wudu. Terakhir, tanpa adanya pembatas antara mereka berdua. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.